Jogja, mau nginep di hotel bintang 5, tapi pasti kita pengen juga nikmati kuliner tradisional. Ember-ember itu ya, Pak. Kita walaupun di bintang 5 mungkin pengen naik becak, pengen naik andong, ya. Selamat pagi teman-teman di bloggers dimanapun Anda berada nih. Maskernya tak copot nih pas ngomong. Jadi kali ini studio kita kerawan sosok-sosok yang melegenda, gitu. Melegenda. Jadi dalam dunia, terutama dalam dunia pariwisata. Kemudian kita akan membahas bagaimana tren pariwisata kita ke depan, karena ada perubahan paradigma yang sangat luar biasa. Sekedar gambaran saja bahwa Yogyakarta memiliki tumpuan perekonomian di pendidikan dan pariwisata. Tapi ada gerakan yang cukup memprihatinkan. Kalau di tahun 2019 kita punya sekitar 1.900 hotel, baik bintang maupun non bintang. Tapi di tahun 2021 karena pandemi kita turun, hanya tinggal sekitar 801 hotel bintang dan non bintang. Jadi artinya bahwa memang ada penurunan yang signifikan dalam dunia pariwisataan yang kita simbolkan dengan jumlahnya hotel yang ada. Tapi bagaimana dengan destinasi wisata? Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui ada satu destinasi wisata yang cukup menonjol. Ya, kalau pernah dengar semua wisatawan ke Jogja pasti akan ke HEHA. HEHA ada dua, HEHA Sky View dan HEHA Ocean View. Nah, di dalam penelitian dan rilis traffic yang ada bahwa HEHA Ocean View itu menjadi di urutan ketiga dalam tren kunjungan wisata setelah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemudian HEHA Sky View itu di urutan ke-8. Jadi artinya dua destinasi wisata yang ada di Jogja itu berada dalam 10 besar. Termasuk di dalamnya ada Malioboro, Parangtritis, dan Tebing Breksi. Nah, yang menarik adalah nanti akan kita bahas tentang bagaimana konsepnya sih pariwisata inovatif dan kreatif yang ada di Jogja. Dan kita tidak lepas dari bagaimana operator pariwisata itu harus menciptakan aturan dan ekosistem pariwisata yang baik untuk maju di masa depan. Nah, baik, kita akan mulai pembicaraan kita pada pagi hari ini. Yang pertama saya akan menyapa dulu Pak. Ini legenda yang tidak bisa dilupakan untuk kota Jogja. Walaupun pakai masker, kamera yang disanakan kita sebut tidak publik. Beliau adalah Bapak Heri Sugianto. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi, selamat pagi para blogger. Pada ini ya bloggers Pak yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah juga seorang tokoh yang memiliki konsep inovatif dan kelihatannya feelingnya sangat tajam kalau lihat daerah-daerah yang perlu dikembangkan untuk potensi wisata. Berikut adalah Pak Hani. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hani. Selamat pagi Pak Nejo. Selamat pagi semuanya. Ya. Pak Hani adalah salah satu inovator di dalam dunia pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk destinasi wisata HEHA. Dua tokoh ini sengaja kami undang kemari untuk memberikan pencerahan dan wawasan kepada semua, terutama teman-teman pariwisata terkait dunia perkembangan pariwisata. Nah, yang pertama dulu kalau saya sering manggil beliau ini Pak Wagiman, wali kota gila taman. Jadi semasa Pak Heri itu banyak taman-taman yang dibangun di kota Jogja. Nah, Pak Heri sebagai katakanlah mantan birokrat atau apapun, Pak, ini kan ada perkembangan teknologi, perkembangan nilai-nilai termasuk yang ada dalam dunia pariwisata. Sebetulnya apa sih Pak yang harus disiapkan dalam catatan Bapak ketika kita menghadapi perkembangan itu Pak? Termasuk juga Jogja itu harus seperti apa ketika menghadapi perkembangan teknologi dan nilai-nilai. Pak, silakan. Ya, pertama-tama kita harus yakin dulu ya. Berdasarkan data dan sebagainya bahwa industri wisata itu secara global itu selalu tumbuh 2 digit ya. Hampir semua negara sekarang berlomba-lomba
bagaimana mendatangkan wisatawan ya. Dari yang katakanlah negara pertanian, negara perminyakan ya seperti Dubai, Uni Arab dan sebagainya, sampai yang sudah punya heritage yang luar biasa di Eropa, di China dan sebagainya, termasuk tentunya kita bicara Indonesia. Jadi pertama kita harus sadar bahwa pariwisata adalah industri ke depan yang itu akan menjadi bagian dari orang menjelajah dunia, itu bagian dari sekarang gaya hidup dan status sosial, di mana salah satu katakanlah kekayaan kita adalah salah satunya adalah tadi kita orang bisa berwisata ke berbagai tempat, itu bagian dari kekayaan hidupnya ya, bagian hidupnya. Yang kedua harus kita sadari juga bahwa pariwisata terus artinya kita bersaing secara global, nasional, regional dan sebagainya. Yang kedua kita harus sadar bahwa sesungguhnya kenapa mereka kita berlomba-lomba juga, katakanlah pemerintah mendukung, karena pariwisata adalah industri yang multiplier efeknya sangat tinggi. Oh, industri Ya, yang memiliki ya. multiplier efek sangat tinggi ya Pak? Tinggi dalam ekonomi lingkungan wisata. Coba aja bayangkan, kita mau nginep lah katakanlah di Jogja, mau nginep di hotel bintang 5, tapi pasti kita pengen juga nikmati kuliner tradisional. Ember-ember itu ya Pak? Kita walaupun di bintang 5 mungkin pengen naik becak, pengen naik andong, ya, Iya. belum oleh-olehnya. Yang oleh-oleh itu kita pasti bicara oleh-oleh, pasti bicara masyarakat luas, pasti UMKM dan sebagainya. Artinya orang datang ke suatu destinasi itu uangnya akan terbagi-bagi ke banyak pelaku, ya. Dari mau katakanlah pelaku yang tadi investasi besar bintang 5, tempat wisata yang luar biasa bagus, tapi akhirnya kita bicara transportasinya, makannya, parkirnya dan lain-lain. Belum kita bicara katakanlah pendapatan asli daerah karena dari pajak hotel, pajak restoran dan lain-lain. Nah, inilah yang saya kira ini harus menjadi paradigma kita, khususnya Yogyakarta. Ya. Yogyakarta itu juga sesuatu yang kita sudah dikaruniai modal dari aspek budayanya sendiri, alamnya, yang itu harus disadari bahwa lokomotif Jogja, kalau kita mau pertumbuhan ekonomi Jogja bagus dan menjadi katakanlah perekonomian lebih merata di antara kabupaten dan sebagainya, itu saya kira mau tidak mau kita harus sepakat bahwa wisata harus kita jadikan lokomotif ekonomi. Nah, disinilah peran saya kira bagaimana pemerintah mampu membangun ekosistem tadi, di mana karena wisata itu akan banyak orang terlibat, banyak pelaku terlibat. Nah, bagaimana pemerintah bisa katakanlah menarik juga istilahnya jangkar-jangkar, angkor-angkor orang yang memang serius di bidang wisata untuk menarik pengunjung, yang akhirnya itu pasti akan juga ada tarian-tarian yang lain yang dari besar bisa dari kecil artinya tertarik menarik menjadi ikutan semua. Nah, saatnya lah saya kira kita harus terbuka semua, khususnya saya harapkan para pemerintah daerah lebih proaktif. Bagaimana kita mampu Jogja tetap ngangeni, tidak terus kalah dengan daerah lain dalam hal ngangeninya. Kita jangan terlalu percaya diri bahwa seolah-olah dinengke wae kok mesti teko terus. Rakyat diapa-apain Jogja, nanti pokoknya teko. Itu salah total. Karena daerah lain juga sangat bergeten untuk menarik pengunjung. Karena juga ada kompetitor di daerah lain ya Pak. Terus berkembang. Karena memang semua di daerah lain justru mungkin ya. Saya kira kesadaran itu menjadi juga sangat luar biasa. Kita juga sempat diajak diskusi dengan berbagai katakanlah pemerintah daerah dan lain, bagaimana dia malah merasa ayo, nah itu aku juga seperti Jogja. Malah ada yang meniru-niru tuh Pak ya. Malioboro-nya dipindah ke sana gitu. Iya, kira-kira gitu. Ya, Pak, ini kan tentu saja penciptaan ekosistem pariwisata ini berkaitan dengan birokrasi. Ya. Nah, sebetulnya apa yang harus disiapkan sebetulnya? Iya, baik. Sebetulnya ya, kalau kita bicara katakanlah bagaimana sesuatu katakanlah investasi itu menarik, yang itu menjadi sesuatu yang katakanlah
akhirnya bisa tadi memajukan ekonomi itu sebenarnya pengusaha itu hanya butuh 3 poin ya. Apa Pak? Kepastian aturan. Kepastian. Ya, aturan. Aturan. Apa syarat perizinan, kemudian tata ruang dan itu harus pasti. Yang itu tentunya untuk kepastian tata ruang dan sebagainya saya harap juga pemerintah daerah tidak reaktif. Wah, ini penting ini. Reaktif, artinya Ya. kita mau bawa sesuatu, aduh itu belum diatur, aduh itu belum masuk undang-undang lama. Jadi kan dicapai dulu kira-kira coba itu apa, dan kita undang-undangnya aturannya segera diantisipatif untuk segera diperbaiki, disempurnakan sehingga ada kepastian bahwa orang yang katakanlah mau investasi wisata ataupun yang lain itu menjadi sudah terakomodasi untuk kepentingan jangka sekarang dan ke depannya. Artinya aturan kan sesungguhnya jangan untuk masa lalu, tapi ke depannya gimana sih? Itu baru aturannya dibuat aturan yang itu menjadi kepastian dari semua aspek. Ini yang menurut saya kadang kita sering ketinggalan sehingga aduh, ini menarik nih. Jadi ketika kita mau berurusan, aduh, saya. Ya itu. Ya kepastian aturan. Kemudian kedua adalah kepastian waktu. Ya, ini menarik. Kita perizinan itu harus clear. Oke, Bapak ini oke, 1 bulan clear, 3 bulan clear. Karena aturannya sudah clear, mekanismenya sudah clear, maka waktunya mestinya menjadi clear. Tidak kayak, ya tunggu tahun depan Pak, kita coba dulu kita konsultasi dulu gitu. Ya 1 tahun lagi Pak, baru kita izinkan. Pak Hadi pusing tuh, waduh, mundur menang. Ya itu kan kita ketinggalan momentum. Yang ketiga adalah kepastian biaya. Ya, artinya kepastian biaya bahwa jelas semua biaya apa sudah clear atau sudah ada aturan bahwa biaya segini, mekanisme perizinannya segini. Jadi 3 itu. Jadi kita tidak bicara masalah izin itu harus kalah gampang-gampang enggak. Karena kalau ada aturan main baik dan itu aturan main yang memang antisipatif, kita itu istilahnya ya orang investor itu kita harus punya, kita tuh orang yang punya istilahnya 1001 akal, 1001 strategi. Apapun aturannya saya jelas, kita akan insya Allah kita akan penuhi, ikuti aturan, bukan sesuatu hal yang tidak bisa, karena pasti kita ada strateginya begini dan sebagainya. Yang penting peraturan antisipatif ke depan memang itu hal yang sesuatu yang realistis untuk bisa dipenuhi. Tinggal kita mau memenuhi mau seberat apapun akan kita penuhi. Yang penting ada jelas proses, ya seberat apapun asal jelas jalannya jelas ya. Terjelas ya. Karena asal ada tambahnya kan clear. Tidak terjal ning rakyat londo. Kalau ada duit, tiba karemu. Sebentar. Ini menarik ini. Saya ngomongin Pak Heri ini mesti selalu seperti ini gitu. Jadi artinya ya oke, itu di atas itu. Kamu harus naik. Kalau saya sediakan tangga, yang clear. Lewatnya sini. Tapak ini jalan. Emang ada Pak? Iya, yang baik, baik, ini menjadi sangat penting. Nanti saya juga akan mencoba nanti melihat apakah benar ini birokrasi kita ini adaptabel enggak dengan situasi dan kayak gitu ya Pak. Jadi adaptabel dan jaya zaman sekarang jaya itu lentur ya. Antisipatif, antisipatif orang yang antisipatif pasti akan lebih jaya itu dalam luas menyesuaikan dengan perkembangan, dengan goal yang akan datang. Dengan goal yang akan datang. Ini kata kunci juga nih. Jadi adaptabel, dia luas dengan goal yang akan datang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini ke siapa ya sebetulnya? Ya sudah, nanti kita lihat saja. Baik, terima kasih Pak Hadi. Nanti saya akan tanya lagi sekarang ke Pak Hani nih. Pak Hani, HEHA ini luar biasa. Karena di dalam itu dia masuk dalam 10 besar tujuan wisata orang-orang ke Jogja. Selain Parangtritis, Malioboro dan nah, Pak Hani ini kan membangun HEHA itu kan kalau orang-orang bilang tuh mulai dengan mimpi atau dengan
dengan gagasan. Kalau terjemahkan lagi dalam bentuknya menjadi kayak inovatif dan kreatif. Nah, apa sih yang dilihat oleh Pak Hani ketika melihat potensi yang ada di Jogja dan digabungkan dengan tren kebutuhan orang-orang berkunjung itu, Pak? Mungkin dari HH itu, apa nggak Pak Hani silakan? Ya, mungkin kita mulai dari HH Skyview. Ya, Skyview. Jadi HH Skyview itu tahun 2015 kalau nggak salah. Saya tuh datang ke Pak Heri. Kan kita memang sudah ada beberapa pekerjaan yang baru. Saya bilang, Pak Heri, ada lokasi bagus banget, view-nya keren. Terus Pak Heri datang, singkatnya Pak Heri datang lihat, wah ya apik banget, terus kita ambil aja. Ya akhirnya kita beli. Nah, saya kan memang tertarik sekali dengan Gunung Kidul, terutama pantainya itu luar biasa indah. Jadi pengalamannya, kenapa saya bilang indah itu, saya ke Bali, saya beli lahan di Bali, harga cukup mahal, pemandangan biasa saja, masuk jalan kecil lagi, itu harganya nggak tahu lipat berapa dibandingin Jogja. Pada waktu saya tahu di Jogja harganya masih murah sekali, terus pemandangannya luar biasa bagus. Saya bilang ini kesempatan untuk kita harus bisa bikin tempat pariwisata di Gunung Kidul yang layak, Pak. Karena selama ini kan bahasa saya layak itu mungkin supaya menjadi ke pantai itu tidak hanya ke pantai, ke gunung tidak hanya ke gunung, tapi bisa melihat yang lain. Nah, akhirnya kalau saya setelah pulang dari Gunung Kidul jam 5, jam 6 itu saya selalu mampir di Skyview hanya untuk lihat pemandangan, karena pemandangannya memang bagus sekali. Jadi itu awalnya. Setelah saya bangun dengan Pak Heri ini, awalnya kita hanya mau bangun resto saja gitu. Terus kita pikir tanggung, tambahin sedikit, lama-lama jadi bukit. Terus kita berpikir bahwa Patok ini adalah gerbangnya. Pak Heri ini selalu bilang sama saya, Pak Hani, orang berwisata kemana saja terserah, yang penting mampir di Skyview. Jadi apapun makanannya, minumnya, teh itu. Ya, itu yang Pak Heri ngomong. Jadi akhirnya kita nambah terus sampai jadilah HH Skyview. Kira-kira begitu. Pada waktu HH Skyview umur 1 bulan, jadi HH Skyview itu 18 September 2019. Umur 1 bulan saya kepikiran, aduh, ini pantai kayaknya nggak ada nih yang sentuh. Jadi saya cepet-cepet saya bilang sama Pak Heri, ayo kita bangun satu lagi di pantai. Nah, terus kita sudah tahu kurang lebih maunya pengunjung ini apa, makanya kita bangunlah HH Ocean View. Ya, yang intinya tempat wisata sekarang itu harus Instagramable. Ya. Nah, kita sudah kembangin sekarang tidak hanya Instagramable tapi TikTokable juga. Jadi kita ada divisi yang khusus. Berarti pariwisata berbasiskan ya medsos ya Pak ini. Memang hubungannya ke situ, Mas. Oke. Jadi sekarang ini terjadi perubahan gaya hidup. Dari dulunya orang kalau mereka punya waktu senggang panjang gitu ya, mereka akan jalan-jalan ke mall. Nah, sekarang mereka lebih senang untuk berjalan ke tempat yang terbuka, yang view-nya bagus, tetap bisa ngobrol, tetap bisa santai-santai, tetap bisa foto-foto. Jadi memang dunianya yang berubah, apalagi COVID ini mempercepat perubahan, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Sekarang pertanyaan saya ini masih menggelitik. Sepanjang perjalanan ini kan kita mau pakai
bukan studi kasus lah, contoh saja destinasi wisata. Pak, kira-kira apa sih yang diuntungkan oleh masyarakat sekitar dengan adanya destinasi wisata EH lah, katakanlah baik ocean view maupun sky view, Pak? Ya. Jadi ini pertanyaannya Pak Dwijo ini memancing sekali. Lah, kita dapat apa nih? Ya. Kagak gitu. Kita dapat apa gitu loh? Kita harus apa kan gitu. Jadi ini yang sering orang berpandangan atau pandangan terhadap pariwisata khususnya di Jogja ini saya nggak ngerti, kurang tanggap saya. Ya. Ikutan bingung. Padahal dengan kami mendatangkan ribuan orang, itu dampak terhadap ekonomi di daerah tersebut luar biasa. Oh gitu? Ya, kayak EH Ocean View itu kami tidak menarik parkir. Parkir itu kami berikan kepada penduduk. Untuk mengelola lahan parkir yang ada di sana. Untuk mengelola lahan parkir. Jadi di lahan parkir tersebut tumbuh ekonomi yang luar biasa besar juga, Pak. Karena ocean itu kan agak nanjak gitu, sehingga kalau orang yang sudah agak sepuh mungkin agak repot, atau sudah cantik-cantik males, takut sampai atas keringetan pakai high heel lah luntur nanti, karena mereka kan mau berfoto, Pak. Ya. Nah, itu Karang Taruna atau Pok Darwis menyiapkan Gojek dan silakan diambil sendiri. Dikelola sendiri. Dikelola sendiri dan kita tidak ikut-ikut ya Pak ya. Jadi dampaknya luar biasa besar. Beda sekali sama pabrik, Pak. Bedanya antara industri pabrik dan industri pariwisata. Ya, itu yang orang harus ngerti. Jangan kami diperlakukan seakan-akan kami mendirikan pabrik. Kalau perbedaan yang pasti, kalau pariwisata itu kami mendatangkan orang, tidak mendatangkan. Kalau di pabrik mungkin kalau yang ada limbahnya mendatangkan limbah, Pak. Dan masalah ya Pak. Ya. Sama-sama kami juga merekrut tenaga kerja, Pak. Tenaga kerja kami 80% lokal. 80%? 80% dari masyarakat sekitar ya Pak. Jadi saya rasa dampaknya luar biasa. Kalau di Skyview, kalau Bapak ke atas dari Skyview, jadi Skyview naik lagi, itu di situ juga timbul perekonomian yang luar biasa besar, Pak. Di situ warung-warung pada tumbuh lagi, kehidupan malamnya juga hidup. Jadi saya rasa dampaknya besar sekali. Saya ini kalau demikian kan menjadi apa? Pembangunan industri pariwisata itu menjadi satu hal yang menguntungkan sebetulnya bagi masyarakat sekitar dan perekonomian di wilayah itu, Pak. Pertanyaan saya nih, ini cuma berdasarkan pengalaman saja, Pak. Apa sih Pak kendalanya yang Bapak rasakan sehingga itu menjadi bagian catatan penting bagi semua ekosistem pariwisata yang ada, Pak? Jadi sebetulnya kalau Pak Dwijo tanya kendala ya, itu sebetulnya begini, alangkah baiknya ini buat semua ya. Kalau ada investor datang, kalau investor ini kan belum tentu akrab dengan yang namanya birokrasi, Pak. Nah, apa mungkin, terutama untuk pariwisata di Jogja ini, apa mungkin untuk diberi pendampingan. Jadi kalau ada investor datang, entah itu kepala dinas pariwisata, entah itu komisi B, DPR provinsi, untuk mendampingi investor yang akan berinvestasi di daerah, supaya investornya nggak pergi. Karena seperti Pak Heri cerita tadi, ini kan terjadi perubahan. Nah, kalau perubahan ini tidak disikapi, didiamkan saja, yaitu ibaratnya Pak Heri tadi naik gunung cuman nggak ada tangganya, jadi sana tuh pelorot terus. Jadi mungkin tangganya salah satunya bisa dari dinas pariwisata yang memang sudah akrab dengan birokrasi, atau dari manapun yang
komisi atau siapa yang bisa mendampingi gitu Pak. Saya rasa itu yang paling penting Pak. Kalau yang lainnya, Jogja ini sudah menjadi salah satu primadona pariwisata di Indonesia. Jadi catatan saya juga ada Pak, ternyata pemasukan pendapatan PAD dari IHAD itu sangat luar biasa kemarin ketika kita berdiskusi menjadi signifikan Pak Heri. Ya khusus untuk pajak restoran di HSKPU tahun kedua kemarin kita sudah nomor 1 ya. Penyumbang terbesar. Wih, penyumbang terbesar pajak restoran gitu Pak? Iya, pajak restoran. Itu pintu masuk juga gitu Pak. Jadi main gate kalau orang mau ke kawasan wisata kan itu pasti kan lewat itu Pak. DPR. Nah, DPR. Kemarin itu kalau HOP itu DPR sendiri berapa orang setiap hari. DH Ocean itu dulu DPR itu 1 lembar nggak habis Pak. 1 buku. 1 buku nggak habis, isinya 100 biasanya Pak. Ya, nah sekarang nggak tahu berapa saya nggak ngerti lah berapa buku setiap itu jadi artinya secara signifikan juga keberadaan itu memberikan pendapatan yang nah Pak, sehubungan berikutnya begini Pak, kalau Pak Hani ini sebagai pelaku pariwisata, kalau melihat Jogja Pak, sebetulnya masih apa lagi yang perlu dieksplor Pak Jogja untuk ke pariwisata, selain nanti ada perubahan mindset kemudian, tapi untuk destinasi wisata apa Pak? Ya ini masukan saja Pak. Jadi Jogja ini mungkin yang bahasanya Pak Heri itu kayaknya tadi yang Pak Heri bicara cukup tepat Pak. Jogja ini mungkin sudah terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa pariwisata di Jogja ini menarik sekali. Sedangkan Pak, kalau saya umpamakan pariwisata itu orang merit Pak, orang menikah. Jogja ini yang diurusi gedung menikahnya Pak. Gedungnya yang diurusi. Sebentar, saya belum masuk ke filosofinya. Ini maksudnya apa nih Pak? Ini maksudnya belum, karena menikah ya jelas tuh Pak, gedung, catering, tamu undangan lagi. Sebetulnya gimana Pak? Jadi begini Pak, saya umpamakan pasangan yang mau menikah kan harus sewa gedung. Jadi Jogja ini yang saya lihat, yang diurusi sekali ini gedungnya Pak. Sementara pasangannya nggak diurusin. Nah takutnya gedungnya siap, pasangannya ke gedung lain Pak. Gitu ya. Jadi itu ibaratnya begini Pak. Kita bicara pada waktu COVID, yang sibuk diurusin hotelnya Pak. Harus sesuai dengan protokol COVID apa bla bla bla. Pertanyaan saya, destinasinya diurusin nggak? Terus pernah nggak promosi destinasi pariwisata di Jogja? Nah ini yang saya juga kadang ingin memberi masukan. Kalau kami secara customer kami sudah cukup Pak. Kasihan yang lain. Maksud saya begini, kalau pariwisatanya nggak dipromosiin, kan mereka ini berat Pak untuk bangkit gitu, apalagi di tengah pandemi kan. Karena medsos pun setelah besar baru medsos itu fungsinya maksimal Pak. Pada waktu kecil menjadi besar kan setengah mati. Gitu. Nah yang sekali lagi yang saya lihat promosinya masih kurang sekali Pak terhadap pariwisata di DIY. Kemudian juga harus ada keseimbangan ketika akan memberikan solusi tidak hanya pada sektor perhotelan saja, tetapi destinasi wisata juga harus begitu. Karena itu turutannya nafkah kita bicara kuliner, ya toh, dari oleh-oleh, itu semua terkait semua ya. Hotel tanpa destinasi yang bagus di Jogja sehari mungkin, tapi dengan destinasi yang bagus banyak bisa jadi 2 hari 3 hari. Nah, itu saatnya tadi ekosistem tadi. Ekosistemnya harus dibangun ya. Ekosistem harus dibangun bahwa wisata itu pelakunya siapa saja, bagaimana koneksinya. Nah, situlah peran dari pemerintah mensinergikan bareng-bareng sekaligus mempromosikan dan sebagainya. Ini sekarang Pak Heri, Pak, perasaan itu di tempat kita tuh sudah banyak kok organisasi-organisasi yang mendukung, kayak misalnya ada Asita. Ada apalagi GIPI, GUPI, kemudian BP. Nah sebetulnya apa sih Pak yang
mereka tuh berfungsi sebagai apa, atau masukan bagi mereka apa yang harus mereka lakukan sebagai satu bentuk? Ya kalau saya tanya teman-teman, mereka katanya ya sudah sering diskusi, sering dialog, tapi yang diajak diskusi dengar enggak, saya kira. Atau punya antisipasi yang sama enggak, punya vision yang sama enggak gitu. Ya, mungkin tadi itulah, apakah kita tadi ini, ya maaf, jangan terlalu percaya diri bahwa Jogja itu jangan terlalu pede gitu. Di wae wis mesti teko dhewe terus, padahal daerah lain terus memajukan wisatanya bahwa lebih menarik, bisa menggantikan Jogja, minimal mengikuti Jogja, itu yang harus kita sadari. Saya tambahin sedikit. Baik, jadi pariwisata ini ibaratnya orang bermain bola. Tadi mau menikah, sekarang main bola ini. Jadi di situ banyak sekali tekniknya, banyak sekali aturan mainnya yang belum tentu dari birokrasi atau grup ini juga tahu, Pak. Spesialisasi saya di transportasi, spesialisasi yang ini saya di penginapannya. Lah yang di tujuan wisatanya ada enggak gitu. Terus mereka punya pengalaman apa gitu. Itu yang harusnya sharing, Pak. Jadi yang diomongkan Pak Heri itu ada diskusi, cuman kalau tidak tepat atau masukannya tidak pas, ya sama aja gitu, nggak akan berpengaruh. Tapi kalau kita lihat aja, pariwisata itu sekali lagi sama pabrik kan beda. Nah, sekarang kita bicara begini, Instagramnya Dinas Pariwisata. Harusnya kalau bayangan saya gitu, atau apa yang saya pikirkan, Instagramnya pariwisata, Dinas Pariwisata, harusnya objek wisata punya swasta, objek pariwisata yang dimiliki oleh swasta masukin. Iya toh Pak? Iya. Emang selama ini enggak? Setahu saya masih sedikit sekali kalau boleh ya, dibilang nggak ada gitu informasi ya. Karena beda dengan orang dagang. Kalau orang dagang bisa salah, mau nggak ada hubungannya kok dilebokin gitu kan. Tapi kalau pariwisata kan kami mendatangkan orang, kami mendatangkan membantu perekonomiannya luar biasa besar, kan harusnya itu masuk gitu. Nah itu yang saya lihat Pak, masukan saya mungkin dari pariwisata mesti lebih proaktif lagi untuk mengembangkan berbagai halnya Pak. Sebetulnya ini menarik banget ini karena kita akan membongkar sebetulnya apa yang terjadi dalam dunia pariwisata kita. Pak Heri, closing statement ini. Ya, Bapak. Pariwisata seharusnya bisa jadi lokomotif ekonomi Jogja ke depan. Tinggal kita harus berpikiran besar, thinking out of the box, tapi juga kita harus langsung kita bicara fast moving ya. Artinya langsung kita juga langsung mengantisipasi itu. Yang saya harapkan juga peran pemerintah bisa lebih proaktif, bisa lebih antisipatif agar Jogja tetap mengangani, walaupun daerah-daerah lain juga terus berkembang, tapi Jogja tetap mengangani karena juga Jogja terus bertambah katakanlah variasi wisatanya, tambah objeknya dan sebagainya. Ya, terakhir Pak Hani, closing statement terkait dengan pengembangan destinasi wisata yang ada di Jogja Pak. Mungkin masih berkembang atau seperti apa, masih punya potensi. Jadi destinasi wisata di Jogja ini masih awal sekali Pak. Oh masih awal Pak. Jadi ini kalau itu di Mandalika. Oh ya, Lombok. Ini baru di tempat start Pak. Persiapan sudah mulai, kendaraannya sudah ada. Nah, tinggal larinya nanti seperti apa? Mau jadi seperti apa? Jogja luar biasa bagus Pak. Kalau kita mau ekspos pantai selatan, Gunung Kidul terutama, itu amat sangat indah. Jadi sayang sekali kalau promosi ini nggak pernah kurang di push ya Pak, kurang di
Seandainya itu di-push, ada anggaran cukup besar untuk menerangi jalan, pasti ekonomi di Jogja meningkat luar biasa. Sarana dan prasarana yang mendukungnya Pak ya. Ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Hani dan Pak Heri Judianto. Tim Blockers ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yang penting yang saya tangkap dari Pak Hani bahwa industri pariwisata berbeda dengan industri pabrik. Industri pariwisata itu mendatangkan orang yang memberikan multiplier effect. Mungkin kalau industri pabrik itu mendatangkan limbah. Nah, kalau industri pariwisata tidak seperti itu, tapi memberdayakan ekonomi dan sebagainya. Memang ada kesamaan, sama-sama merekrut tenaga kerja di industri pariwisata dan industri pabrik. Tapi yang penting adalah industri pariwisata harus disikapi oleh semua ekosistem yang ada di sana, bukan sebagai industri pabrik sehingga ada aturan yang ini segala macam, sehingga ada penyikapan yang berbeda yang memberikan nyaman kepada investor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diperlukan pendampingan bagi investor yang akan melakukan investasi pariwisata di berbagai daerah. Fungsinya pendampingan itu akan menjadi jembatan antara birokrasi, peraturan-peraturan dengan investasi yang akan ditanamkan. Dan ini menjadi semakin jelas kalau tadi kata Pak Heri, tidak hanya ditunjuk itu loh di atas sana, tapi tidak disediakan tangganya. Nah, pendampingan bertugas untuk menjadi tangga atau mediasi media antara investor dengan pariwisata. Dan yang penting lagi, ini banyak catatan pentingnya Pak Heri. Yang pertama ada industri pariwisata berhubungan erat dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan berbagai hal yang ada di dunia ini. Nah, itu berpengaruh pada semua stakeholder pariwisata. Jadi tren-tren kunjungan wisata dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam industri pariwisata itu menjadi bagian penting dalam pengembangan industri pariwisata. Contoh yang paling penting adalah, contoh yang pertama yang paling penting dilihat Pak Heri adalah bagaimana pemerintah sebagai operator, pemegang regulator perizinan ini memiliki sisi pandang yang out of the box, artinya menjadi luas dan adaptabel dengan perkembangan teknologi, perkembangan tren, perkembangan nilai-nilai yang ada di sana. Sehingga dengan demikian sistem birokrasi kepariwisataan menjadi lebih lentur, walaupun tidak harus hilang ya Pak, tapi dia harus lentur menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, teman-teman sekalian, itu catatan penting dari diskusi kita pada pagi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh dua empu-empu ini, kalau saya empu-empu ini menjadi satu hal pencerahan dan informatif bagi kita semua, terutama di kalangan industri pariwisata. Satu lagi, nah teman-teman yang ada dalam komunitas-komunitas organisasi yang berhubungan dengan pariwisata, mohon bisa memberikan satu wacana kepada pelaku-pelaku pariwisata tentang apa yang harus dilakukan di pariwisata DIY. Jadi kalau sering kali kata Pak Heri diskusilah yang menuju ke arah bagaimana memajukan pariwisata kita di masa yang datang. Satu lagi, ada lagi banyak banget ya Pak Heri. Ini Dinas Pariwisata dan pemerintah sebagai regulator itu juga harus mampu menjadikan ruang yang cukup lebar buat destinasi wisata yang ada di Jogja. Jadi nggak hotel berbintang dulu ya Pak Heri ya. Jadi ada kemudian itu juga diberi ruang cukup untuk media promosi sehingga destinasi wisata ini bisa lebih dikenal, tidak hanya melalui Instagram, tidak melalui medsos, tapi juga secara officially pemerintah juga memberikan sebuah bantuan katakanlah untuk mempromosikan objek wisata tersebut. Saya kira demikian apa yang kita lakukan pagi ini. Tim Blockers, terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak.